Hujan turun deras malam itu. Di sebuah gang sempit, berdiri deretan kontrakan kecil yang nyaris tak terlihat dari jalan utama. Di salah satu pintunya, seorang wanita bernama Rina duduk bersandar, memeluk lututnya sendiri. Matanya kosong, tapi air matanya tak berhenti mengalir. Tak ada yang tahu, di balik pintu itu, Rina menyimpan kisah yang tak pernah ia ceritakan ke siapapun. Dulu, Rina adalah gadis yang ceria. Ia merantau ke kota dengan harapan sederhana, bekerja, membantu orang tua, dan memperbaiki nasib. Ia bekerja di sebuah warung makan kecil, hidup pas-pasan tapi cukup. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang pria bernama Andra. Andra terlihat baik, perhatian, dan selalu datang ke warung tempat Rina bekerja. Perlahan, hubungan mereka semakin dekat. Andra sering membantu Rina mengantar pulang, bahkan memberi uang saat Rina kesulitan. Rina merasa akhirnya ada seseorang yang peduli. Singkat cerita, mereka menikah secara sederhana. Awalnya, hidup terasa indah. Namun, semua berubah setelah beberapa bulan. Andra mulai sering pulang larut malam. Sikapnya berubah dingin. Uang yang dulu cukup, kini selalu kurang. Bahkan, Rina mulai sering dimarahi tanpa alasan jelas. Suatu malam, Rina memberanikan diri bertanya, "Mas, kamu kenapa berubah?" Andra hanya diam. Lalu, tiba-tiba membentak, "Jangan banyak tanya. Kamu itu cuma numpang hidup sama aku." Kata-kata itu seperti pisau menancap dalam hati Rina. Hari demi hari berlalu dan keadaan semakin buruk. Andra mulai jarang memberi uang. Bahkan, Rina harus kembali bekerja untuk bertahan hidup. Tapi setiap ia pulang kerja, bukan sambutan hangat yang ia dapat, melainkan amarah. Puncaknya terjadi suatu malam. Rina menemukan pesan di ponsel Andra. Pesan dari wanita lain. Tangannya gemetar saat membaca. "Mas, kapan kita ketemu lagi? Aku kangen." Dunia Rina seakan runtuh. Saat Andra pulang, Rina langsung menanyakan hal itu. "Mas, ini siapa?" Andra tidak menjawab. Ia hanya menatap Rina dengan tajam. Lalu tanpa peringatan, menamparnya. Plak, plak. Rina terjatuh. "Itu bukan urusan kamu," bentak Andra. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rina merasakan kekerasan dari orang yang dulu ia cintai. Sejak saat itu, kekerasan menjadi hal biasa. Tamparan, bentakan, bahkan hinaan. Rina hidup dalam ketakutan. Ia ingin pergi, tapi ia tidak punya siapa-siapa di kota itu. Hingga suatu hari, ia menemukan kenyataan yang lebih menyakitkan. Andra sudah menikah lagi secara diam-diam. Rina bukan lagi satu-satunya istri. Ia hanya yang ditinggalkan. Hari itu, Rina duduk sendiri di kontrakan. Tidak ada makanan, tidak ada uang, dan tidak ada lagi harapan. Ia menatap cermin. Wajahnya pucat, matanya bengkak, tubuhnya lemah. Ia bahkan hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Dalam diam, ia berbisik, "Aku harus pergi." Malam itu juga, Rina mengemas barang seadanya, tanpa memberitahu siapapun, tanpa uang yang cukup, tanpa tujuan yang jelas. Ia hanya tahu satu hal, ia tidak ingin mati pelen-pelen di tempat itu. Perjalanan Rina tidak mudah. Ia sempat tidur di masjid, makan dari sisa makanan orang, bahkan hampir putus asa. Namun, takdir membawanya bertemu dengan seorang ibu tua bernama Bu Sari yang memiliki warung kecil. Melihat kondisi Rina, Bu Sari bertanya, "Kamu kenapa, Nak?" Rina hanya menangis. Dan untuk pertama kalinya, ia menceritakan semuanya. Bu Sari tidak banyak bicara. Ia hanya berkata, "Kalau kamu mau bantu saya di warung, kita mulai dari nol." Hari-hari berlalu. Rina mulai bekerja lagi. Perlahan, ia bangkit. Meski luka di hatinya belum sembuh, tapi ia belajar untuk bertahan. Ia belajar bahwa hidup tidak berhenti hanya karena seseorang menghancurkannya. Beberapa tahun kemudian, warung kecil itu berkembang. Rina bukan lagi wanita yang menangis di balik pintu kontrakan. Ia kini berdiri di depan warungnya sendiri, mandiri, kuat, kuat, dan
tersenyum. Suatu sore, seseorang datang ke warung itu. Seorang pria dengan wajah yang tidak asing. Andra, wajahnya kusut. Pakaiannya sederhana, tidak lagi terlihat seperti dulu. Ia menatap Rina dengan penuh penyesalan. Rina, aku salah. Rina, diam. Tidak marah, tidak menangis. Ia hanya tersenyum tipis. Lalu berkata, maaf, aku sudah sembuh. Andra terdiam. Untuk pertama kalinya, ia sadar wanita yang dulu ia hancurkan kini telah menjadi seseorang yang jauh lebih kuat tanpa dirinya. Dan Rina, ia akhirnya mengerti satu hal penting dalam hidupnya, bahwa kehilangan seseorang yang salah adalah cara Tuhan menyelamatkannya. Dari cerita tadi, kita bisa belajar bahwa hidup tidak selalu mudah, tapi selalu ada pelajaran di setiap kejadian. Terima kasih sudah menonton Sheo Story sampai akhir. Jika kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di cerita berikutnya.